Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 406 Pembunuhan Satu Pukulan. Sungguh, beraninya kamu datang ke istana Tianlingku dengan anak nakal? Sepertinya kamu benar-benar kuno. Melihat Xing Jue dan tetua Sumu yang muncul di aula, Su Meng melepaskan kewaspadaannya sebelumnya, karena aura tersembunyi Xing Jue saat ini, dia tidak bisa menilai tingkat kekuatan Xing Jue sama sekali, dan dia tidak bisa melihat apakah Xing Jue adalah anggota suku Tianling. Namun, ketika dia melihat Penatua Sumu, dia berpikir bahwa Xing Jue adalah anggota suku Tianling, dan dia hanyalah keturunan dari suku Tianling, dan orang-orang dari suku Tianling yang tidak diberi makan oleh air hualing masih tumbuh perlahan. Jadi dia memperkirakan Xing Jue adalah anggota suku Tianling. Kekuatan Jue tidak terlalu kuat, jadi dia secara alami melepaskan kewaspadaannya sebelumnya. Lawan utama saat ini adalah Penatua Sumu, tetapi Sumu tidak memiliki makhluk roh untuk membantunya, dan Su Meng sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkannya. Tetua Sumu, apakah air hualing ada di kolam itu? Tetapi pada saat ini, Xing Jue mengarahkan pandangannya ke kolam jauh di aula, sama sekali mengabaikan kata-kata Su Meng. Teman kecil Xing Jue, itu persis air hualing dari klan roh surgawi kita. Melihat pertanyaan Xing Jue, Tetua Sumu menjawab sambil tersenyum. Yah, Tetua Sumu, serahkan sisanya padaku. Xing Jue tersenyum sedikit, dan kemudian mulai berjalan lurus menuju kolam tempat Hualing Shui berada. Untuk beberapa alasan, Xing Jue yang begitu berani. Tindakannya mengejutkan orang-orang dari klan Tianling, tetapi mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kenapa kamu begitu terpana? Cepat dan turunkan untukku. Melihat bawahannya sangat tidak kompeten, Uni Soviet meraung marah sesudahnya. Ya. Dan di bawah perintah Su Meng, klan Tianling itu tidak berani ragu, dan mengusir monster roh untuk mulai menyerang Xing Jue. Aula ini sangat besar, dan ada 1000 penjaga di aula. Mengandalkan makanan dari air yang mengubah roh, kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat daripada suku Tianling di camp U-200B, U-200, tetapi mereka semua pada tingkat kaisar perang. Dapat dilihat bahwa seperti yang dikatakan Penatua Sumu, karena perang internal terakhir dari klan Tianling, pusat kekuatan teratas dari klan Tianling sebelumnya tidak ada lagi, dan tidak mungkin untuk klan Tianling berkembang terlalu banyak hanya dalam beberapa tahun. Temanku Xing Jue, kamu dapat menangani Uni Soviet, dan kamu dapat menyerahkan penjaga ini kepada orang tua itu. Melihat bahwa hampir 1000 penjaga dari suku roh surgawi akan menyerang Xing Jue, wajah Penatua Sumu sedikit berubah, dan kemudian dia siap membantu Xing Jue melawan serangan para penjaga itu. Penatua Sumu, seperti yang saya katakan, serahkan sisanya kepada saya, terus awasi. Tapi saat Penatua Sumu hendak bergerak, pikiran Xing Jue bergerak, dan gelombang agung paksaan memancar keluar, menyapu aula seperti badai yang tak terlihat pada saat ini. Tubuh hampir 1000 penjaga juga kehilangan kendali dan tidak bisa bergerak setengah langkah. Aura ini sangat kuat. Melihat Xing Jue, yang benar-benar menekan hampir 1000 kaisar pertempuran hanya dengan paksaan, bahkan Penatua Sumu yang berpengetahuan luas juga tergerak olehnya. Dia terkejut, tapi kemudian ada kegembiraan tersenyum di wajah lamanya, karena pada saat ini, kekhawatiran sebelumnya telah hilang sama sekali, dan dia tahu bahwa dengan kekuatan Xing Jue, bahkan Uni Soviet pasti tidak akan mampu melakukannya. Kamu, siapa kamu? Membantu para pemberontak menangani klan roh langit kita. Apakah kamu tahu apa akhirnya? Su Meng bukanlah orang bodoh, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Xing Jue, dan dia juga menemukan bahwa aura Xing Jue benar-benar berbeda dari suku Tianling, yang berarti Xing Jue bukan dari suku Tianling, jadi dia juga menjadi ketakutan saat ini. Kamu adalah pemberontak dari klan Tianling, kan? Apakah kamu ingin tahu apa yang akan terjadi jika kamu mengkhianati klan Tianling?
Aku akan memberitahumu sekarang. Itu menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dalam sekejap, naga api besar terbentuk, percikan api keluar dari naga api yang melonjak, dan semburan raungan naga bergema di seluruh aula, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mengejutkan semua orang di aula. Kamu, jangan remehkan orang. Fire Cloud Spirit Beast, biarkan dia melihat kekuatanmu. Melihat bahwa Xing Jue bermaksud untuk menjadi musuhnya, dan serangannya adalah langkah pembunuh, Uni Soviet berhenti berbicara omong kosong, berteriak keras, dan di belakang singgasananya yang besar, sebuah sosok muncul. Ini berbentuk macan tutul tetapi juga seperti makhluk roh yang terdiri dari awan api. Setelah binatang roh muncul, ia terbang ke langit, dan menjarah langsung ke arah naga api yang dikeluarkan oleh Xing Jue. Dibandingkan dengan naga api, tubuhnya, yang tampak seperti semut, mengembang sangat cepat, dan langsung menjadi sebanding dengan api naga. Dan aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada naga api, karena itu adalah kekuatan sebenarnya dari pemilik Kaisar Perang. Booming. Naga api terjalin dengan awan api, dan naga api dikalahkan dalam sekejap. Meskipun peluru naga api Xing Jue sudah sangat kuat, itu hanya keterampilan bela diri misterius, jadi secara alami tak terkalahkan oleh pembangkit listrik Zandi. Huoyun Spirit Beast, makanlah anak bodoh ini untukku. Melihat Huoyun Spirit Beast mengalahkan serangan Xing Jue dengan begitu mudah, Uni Soviet juga langsung menjadi penuh momentum. Bukan hanya dia, pada saat ini, para penjaga yang ditekan oleh Xing Jue juga penuh kegembiraan. Meskipun mereka jauh dari mampu mengalahkan Xing Jue, nyawa mereka bisa diselamatkan jika patriark mereka bisa mengalahkan Xing Jue. Roar. Fire Cloud Spirit Beast meraung, dan bergegas menuju Xing Jue dengan semburan awan api. Meskipun tidak memiliki seni bela diri yang indah, kekuatannya sendiri jauh dari sebanding atau bahkan lebih kuat dari beberapa seni bela diri. Seni. Xing Jue, hati-hati, tubuh binatang roh awan api itu sangat kuat. Melihat ini, wajah tetua Sumu mau tak mau berubah drastis, karena dia menemukan bahwa binatang roh awan api itu tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan Uni Soviet ini mengambil jurusan binatang spiritual, jadi binatang spiritual awan api ini adalah metode terkuat dari Uni Soviet. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Namun, meskipun kekuatan Huoyun Spirit Beast sangat mencengangkan, Xing Jue masih meremehkannya, dan senyum mengejek tidak bisa tidak muncul dari sudut mulutnya. Roh pertempuran emas ungu, keluar. Au! Disertai dengan suara ledakan yang bisa menembus gendang telinga, seberkas cahaya ungu keluar dari Zijin Battle Armor dari Xing Jue, dan ini adalah Purple Feather Golden Eagle yang merupakan semangat dari Zijin Battle Armor, dan sekarang Zijin semangat pertempuran. Bang! Setelah roh perang Zijin muncul, tubuhnya juga membengkak sangat cepat, tetapi dalam sekejap, tubuhnya jauh lebih besar dari binatang roh Huoyun, dan pada saat yang sama, roh perang Zijin mengangkat tinjunya untuk menghadapi Huoyun Spirit Beast. Banting ke bawah. Roar. Zijin War Spirit tidak hanya sangat cepat, tetapi juga pukulan ini sangat ganas, menyebabkan Huoyun Spirit Beast dipukul keras sebelum dapat bereaksi, dan dengan tangisan yang menyakitkan jatuh ke tanah. Kekuatan, bang. Yang kuat menyebabkan Huoyun Spiritual Beast menghancurkan lubang yang dalam seketika setelah mendarat, dan retakan yang tak terhitung menyebar di permukaan aula. Pada saat ini, aura Huoyun Spiritual Beast juga cukup tertekan. Adegan tiba-tiba di depan mereka semakin mengejutkan semua orang yang hadir, semua orang tercengang dan bingung, bahkan napas mereka menjadi sesak napas, dan hati mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut. Satu pukulan, hanya satu pukulan untuk mengalahkan makhluk roh kelas tinggi seperti Huoyun Spirit Beast, roh senjata yang sangat kuat. Teman kecil Xing Jue, kekuatan apa yang kamu miliki? Pada saat ini, melihat ke arah berdiri di tengah aula, roh perang Zijin yang mengesankan, bahkan penatua Sumu penuh kejutan, tapi kemudian dia mengarahkan pandangan mendalam lainnya ke Xing Jue.
Karena dia tahu bahwa setelah Qi Ling menandatangani kontrak dengan tuannya, kekuatannya bergantung pada kekuatan tuannya. Sekarang roh perang Zijin dapat menunjukkan kekuatan seperti itu jelas menunjukkan betapa kuatnya Xing Jue sebenarnya. Terlepas dari semua orang, Su Meng, pemilik Huoyun Spirit Beast, adalah orang yang paling terkejut. Pada saat ini, pria yang duduk di singgasana mengagumi tarian kecantikan dan memegang kekuatan Sky Spirit Clan benar-benar tanpa diduga, dia akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu sekarang. Bunuh dia? Tetapi tepat ketika Uni Soviet sudah ketakutan, suara samar Xing Jue tiba-tiba terdengar, dan hampir bersamaan dengan suara Xing Jue terdengar, serangan roh perang Zijin telah meledak dari Uni Soviet. Om! Kecemerlangan ungu melintas, tidak hanya pengaruh yang indah, tetapi juga kekuatan penghancur, dan tanpa perlindungan dari binatang roh, Su Meng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pukulan seperti itu. Boom! Disertai dengan suara keras, riak energi yang kuat dengan cepat tersapu, puing-puing besar beterbangan di langit, dan siapapun yang terkena riak energi akan mati atau terluka. Dan ketika riak energi yang menewaskan hampir 100 orang dari suku Tianling menghilang, semua orang yang hadir terkejut saat mengetahui bahwa Uni Soviet telah mati, dan bahkan jiwanya telah hilang sama sekali. Melihat pemandangan di depannya, bahkan Penatua Sumu tidak bisa menahan napas. Bukannya dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat sebelumnya, tapi itu ditampilkan di tangan senjata kaisar perang yang belum sempurna semangat. Dia melihatnya untuk pertama kali. Pada saat ini, dia dapat yakin bahwa kekuatan Xing Jue, bahkan di masa kejayaan para jenius klan Tianling, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Betapa beruntungnya dia saat ini, bahwa Xing Jue adalah sekutu mereka dan bukan musuh mereka. Langkah, 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 langkah. Setelah membunuh Su Meng, Xing Jue tidak menyerang orang Tianling lainnya, tetapi berjalan perlahan menuju kolam dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa ada keheningan di aula ini. Xing Jue dapat dengan jelas mendengar setiap langkah yang diambilnya, tetapi di telinga orang-orang Tianling itu, suara langkah kaki tampaknya merupakan waktu kematian yang terus-menerus mendekati mereka. Xing Jue, bukan. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi tidak semudah itu untuk membantu harimau pemakan bumi mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi tepat ketika Xing Jue mendekati kolam, suara yang penuh kedinginan tiba-tiba terdengar dari kolam, dan pada saat ini, kolam yang sebelumnya masih tenang mulai bergolak, dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam kolam seketika. Bab 407 terobsesi. Kolam pengubah roh sebelumnya tenang, tetapi sekarang bergolak. Pada saat yang sama, aura yang kaya di kolam juga berkurang dengan cepat, dan air hijau tua dari roh pengubah dengan cepat memudar. Siapa itu? Jangan main-main, keluar. Bang! Melihat roh hijau tua yang mengubah air secara bertahap berubah menjadi air jernih di bawah matanya, Xing Jue sangat marah, terlepas dari siapa yang menyembunyikannya. Air, satu telapak tangan tiba-tiba menghantam kolam, dan semburan air menyebar di aula seperti hujan deras. Apa yang terjadi? Tidak ada energi roh yang tersisa di air pengubah roh. Melihat air pengubah roh yang menetes pada mereka, wajah suku Tianling berubah drastis, karena tidak mungkin membayangkan mengapa air pengubah roh air spiritual akan menjadi transparan seperti air tawar, dan tidak ada jejak kekuatan spiritual di dalamnya. Hahaha. Xing Jue, kamu masih terlalu muda. Apakah kamu ingin menyelamatkan perlombaan roh langit? Apakah kamu ingin menjadi pahlawan? Sayang sekali kamu belum memiliki kemampuan. Jalur sebelumnya penuh dengan menakutkan suara itu terdengar lagi, dan kali ini Xing Jue dengan jelas melihat dari mana suaranya berasal, itu sebenarnya adalah bola hijau tua. Bola itu perlahan berputar di udara, dan itu mengandung energi spiritual yang sangat kaya,
Sama seperti semua energi spiritual di kolam pengubah roh sebelumnya dipadatkan di bola ini. Itu adalah orb transformasi, bagaimana mungkin? Orb suci transformasi jelas telah. Mungkinkah? Mungkinkah? Ketika bola ini muncul, Tetua Sumu bahkan lebih tertegun, dan lalu dia sepertinya mengingat sesuatu. Orang tua ini tampak akrab. Sepertinya Anda adalah seorang tetua yang ditinggalkan oleh klan Tianling. Ya, sayalah yang mengambil batu suci dan mutiara transformasi roh klan Tianling Anda. Mutiara transformasi roh ini disimpan di setelah bertahun-tahun di kolam transformasi roh, itu telah sepenuhnya menyatu dengan air transformasi roh. Selama saya menggerakkan pikiran saya dapat menyerap semua energi spiritual dalam air transformasi roh ke dalam bola transformasi roh. Awalnya, saya ingin menggunakan Linghua Orb ini untuk meningkatkan kekuatan saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa anak ini yang baru-baru ini menjadi terkenal di benua Tianwu akan datang ke sini, dan harimau roh yang melahap bumi tidak akan mati. Menandatangani kontrak, dan itu dapat memproyeksikan kesadaran di sini, dan anak ini benar-benar berhasil. Ada semburan suara suram dari mutiara Linghua lagi. Apakah kamu pelaku utama yang membuat klan Tianling menjadi bidang seperti itu saat itu? Mendengar Xing Jue di sini, dia mengerti bahwa orang yang berbicara dengannya saat ini sebenarnya adalah orang misterius itu. Tapi yang membuat Xing Jue bingung adalah orang misterius itu tidak hanya tahu tentang dia, tapi juga tahu tentang harimau roh pemakan bumi. Hal ini sangat mengejutkan Xing Jue, karena mereka selalu merahasiakan identitas Xiaobai dan Sulin Er. Xing Jue, bola spiritual adalah benda suci klan roh surgawi kita. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan ruang tempat tinggal klan roh surgawi kita tidak dapat dipisahkan darinya. Jika Anda menandatangani kontrak, saya pikir Anda dan saya telah mendengar semua percakapan sebelumnya. Tepat ketika Xing Jue bingung dengan kata-kata pria misterius itu sebelumnya, suara seorang lelaki tua tiba-tiba memasuki telinganya, dan itu adalah transmisi suara pribadi Elder Sumu. Meskipun dia masih belum tahu banyak tentang fungsi Orb Hualing, setidaknya saat ini, Xing Jue sudah mengetahui gambaran umum tentang masalah tersebut. Xing Jue, kamu benar-benar tidak sederhana. Tidak hanya ada binatang ilahi yang disebut naga iblis pemurnian langit di sisimu, tetapi tanpa diduga ada juga roh harimau pemakan bumi yang tersembunyi. Dengan bantuan dua raja binatang buas dari daratan, kamu memang bisa selamat dari malapetaka ini. Dapatkan banyak manfaat. Tapi sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Meskipun manik Linghua ini telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun, tujuannya adalah menunggu sampai itu dapat diintegrasikan dengan air Linghua untuk menyerap kekuatan spiritual di dalam air. Serap semuanya, tetapi sekarang malapetaka sudah dekat, ada begitu banyak batu suci yang menunggu saya untuk mengambilnya, jadi bola transformasi roh ini tidak akan banyak berguna bagiku. Tapi itu akan jauh lebih berguna untukmu. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Jika kamu mau, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Tiba-tiba, Orb Hualing berubah menjadi semburan cahaya dan ditembakkan, kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan aula dalam sekejap dan menyapu ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Sialan! Woos! Pemandangan yang tiba-tiba itu juga membuat wajah Xing Jue berubah drastis, lalu tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Hua Lingzhu. Elder Sumu, serahkan Hua Lingzhu kepadaku, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk menjadi tua di sini. Melihat Hua Lingzhu pergi, Elder Sumu juga terkejut, tetapi tepat ketika dia hendak mengejarnya, Xing Jue suara tiba-tiba masuk ke telinganya. Dan setelah mendengar transmisi suara Xing Jue, Sumu juga menghentikan tubuhnya yang hendak bergerak, lalu mengalihkan pandangan tajamnya ke arah orang-orang klan Tianling di aula utama saat ini. Melihat mata tajam penatua Sumu, semua orang di aula tercengang. Keringat dingin yang besar terus merembes keluar.
Sekarang mereka tanpa komando Uni Soviet, dan mereka hanyalah sekelompok orang yang kalah tentara di depan sandi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkannya dibuang. Ruang di mana klan Roh Langit berada adalah fiksi, tetapi nyata seperti nyata. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Ukuran dunia luar biasa, tetapi dibandingkan dengan dunia nyata di luar, langit di sini masih biru jernih, membuat orang merasa lebih nyaman dan ramah. Woos, woos. Tiba-tiba, di atas langit yang dibentuk oleh langit biru dan awan putih, dua sinar cahaya berkelebat dengan kecepatan tinggi. Sialan, itu hanya proyeksi kesadaran. Itu benar-benar bisa mengendalikan orb Ling-Ling untuk mencapai kecepatan seperti itu. Seberapa kuat orang misterius ini? Xing Jue, menurutku kamu berbakat. Sekarang malapetaka semakin dekat, benua Tianwu akan mendapatkan harta karun yang langka dalam 10.000 tahun. Ini adalah kesempatan langka. Mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama? Dengan Linghua Orb, suara pria misterius itu tiba-tiba terdengar, dan kali ini dia benar-benar berbicara tentang kondisi dengan Xing Jue. Bagaimana cara bekerja sama? Melihat ini, Xing Jue juga bertanya dengan acuh tak acuh. Saya dapat menyerahkan orb spiritual kepada Anda sehingga Anda dapat membantu harimau roh pemakan bumi mendapatkan kembali kekuatannya. Syaratnya adalah setelah bencana selesai, Anda dan saya akan menghancurkan semua kekuatan bersama-sama dan menikmati batu suci secara eksklusif. Bagaimana menurutmu? Melihat sepertinya ada sandiwara, pria misterius itu berkata dengan detail. Yah, ini ide yang bagus. Oke, aku setuju. Xing Jue menjawab dengan tegas setelah ragu sejenak. Senang, tetapi untuk memastikan bahwa Anda tidak menipu, saya tidak bisa memberikan Lingzhu ini kepada Anda. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah bencana selesai dan Anda memenuhi janji Anda. Tapi yang membuat Xing Jue marah adalah setelah itu dia setuju dengan yang misterius setelah permintaan orang misterius itu sebenarnya mengajukan syarat lain yang tidak bisa dia terima. Maka tidak perlu kerjasama sama sekali. Meskipun Xing Jue cukup marah dengan kata-kata pria misterius itu, pada saat ini dia lebih gembira daripada marah, karena Xing Jue tahu bahwa pria misterius itu tidak akan benar-benar bekerja sama dengannya. Dengan apa dia bekerja sama, dan Xing Jue tidak berencana untuk bekerja sama dengannya, tetapi hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat persiapan. Tiba-tiba, telapak tangan Xing Jue tiba-tiba menyerang, dan telapak tangan raksasa yang kental dengan semangat juang meledak. Kecepatan telapak tangan raksasa ini bahkan lebih cepat dari Xing Jue itu sendiri. Beberapa poin, dan inilah serangannya yang dipadatkan Xing Jue selama percakapan sebelumnya. Serangan semacam ini tidak mematikan, tetapi memiliki kecepatan luar biasa, yang paling cocok untuk mengambil item. Knife. Karena kamu tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama, jangan salahkan aku karena tidak memberimu jalan keluar. Kamu bisa mati di sini. Boom. Namun, pria misterius itu tampaknya telah mengharapkan serangan Xing Jue. Saat tangan raksasa yang dibentuk oleh roh Xing Jue hendak meraihnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari Hua Lingzhu. Dalam sekejap, Xing Jue tertelan ke dalamnya. Saat ini, Xing Jue hanya merasa tubuhnya menderita serangan yang menghancurkan. Jika dia belum mencapai level Zandi, jika dia tidak dilindungi oleh baju besi emas ungu, dia akan berubah menjadi ledakan bubuk dan mati sepenuhnya di bawah tekanan yang luar biasa. Ruang di sekitarnya benar-benar hancur dan terus menyebar. Tetapi ketika Xing Jue sadar kembali, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di langit sebelumnya saat ini, dan dia dikelilingi oleh ruang merah gelap yang tak berujung, dan ruang ini memberi Xing Jue perasaan deja vu. Xing Jue, ini adalah ruang reinkarnasi yang saya buka dengan kesadaran penghancur diri saya.
Ini adalah ruang yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak ada dalam kognisi Anda. Kultivasi untuk membiarkan Anda melihat dunia. Anda dapat mengalaminya dengan baik. Hahaha. Tepat ketika Xing Jue dikejutkan oleh semua yang ada di depannya, suara pria misterius itu terdengar lagi, dan kata-katanya lebih jelas. Bagaimana semuanya terjadi di depanku? Hua Lingzhu. Ketika suara itu berakhir, Xing Jue juga terkejut saat mengetahui bahwa Hua Lingzhu juga berhenti mengembara, dan benar-benar mulai perlahan melayang ke arahnya. Dan ketika Xing Jue memegang orb Hualing di tangannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orb Hualing tampaknya memiliki perbedaan besar dari sebelumnya, yaitu tampaknya tidak lagi berada di bawah kendali manusia. Mungkinkah penghancuran diri sebelumnya memutuskan kontraknya dengan pria misterius itu? Tanya Xing Jue, merasakan Hua Lingzhu saat ini. Tidak masalah, lebih baik menyimpannya dulu. Tapi kemudian Xing Jue langsung memasukkan Hua Lingzhu ke dalam gelang penyimpanan. Mengaum aduh. Tapi tepat setelah Xing Jue memasukkan Hua Lingzhu ke dalam gelang penyimpanan, bisikan dingin dan suara ratapan mulai terdengar dari segala arah, sampai ke telinga Xing Jue pada saat ini. Wajah Xing Jue juga berubah akhirnya menjadi sangat bermartabat, bahkan sedikit pucat. Bab 408 Berburu Iblis. Ada semburan dengungan dan ratapan di kedalaman ruang. Suara ini sangat menakutkan, mengganggu, dan bahkan menakutkan. Mendengar suara ini saja membuat orang berpikir tentang kata, itu iblis. Ruang reinkarnasi, tempat di mana bahkan roh kaisar pertempuran tingkat menengah harus diperlakukan dengan bermartabat, dikatakan bahwa ada setan, dan kali ini bukan terowongan ruang dari ruang reinkarnasi, tetapi yang asli. Ruang reinkarnasi, sekarang jauh di dalam hukuman eksekusi adalah tempat yang penuh dengan setan. Sepertinya aku memenangkan lotre. Xing Jue tidak bisa menahan senyum masam ketika dia melihat area merah darah di sekitarnya. Ruang reinkarnasi ini sangat aneh, itu adalah tingkat ruang yang sepenuhnya di atas ruang dimensi, tetapi bahkan penyu iblis Yan Huang dapat dibuka secara tidak sengaja di ruang ini, dan sekarang seorang kaisar perang junior seperti dia terjebak di dalamnya. Itu bisa dikatakan bahwa dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tiba-tiba, Xing Jue menutup matanya dengan erat, dan menyebarkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia ingin merasakan perubahan dalam ruang reinkarnasi melalui kekuatan jiwanya yang tajam, dan apakah dia dapat menemukan cara untuk keluar. Benar saja, ini sangat misterius, dan kekuatanku saat ini tidak dapat menembusnya sama sekali. Tapi setelah merasakannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, Xing Jue menghela nafas tak berdaya, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan ruang reinkarnasi, biarkan sendirian membuka saluran hukuman saat ini seperti terjebak di sel penjara yang sangat besar, dan dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri sama sekali. Oh! Tapi pada saat ini, suara ratapan mulai mendekat, dan Xing Jue dapat dengan jelas merasakan tubuh energi yang kuat bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatannya benar-benar nyata. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat kaisar perang dasar. Apakah ini yang disebut iblis? Dalam sekejap, objek yang mengeluarkan suara itu muncul di hadapan Xing Jue. Itu adalah monster humanoid, ukurannya hampir sama dengan manusia, tetapi sama sekali tidak dapat dikenali. Merasa jijik, kesan pertama kemunculannya adalah horor. Au! Tapi yang mengejutkan Xing Jue adalah bahwa yang disebut iblis ini tidak berhenti setelah mendekati Xing Jue, tetapi terbang dengan kecepatan tinggi dengan suara melolong. Tampaknya orang ini memiliki masalah dengan penglihatannya. Melihat iblis terbang semakin jauh, Xing Jue tidak bisa menahan nafas lega. Mengetahui bahwa tempat ini sangat berbahaya, Xing Jue telah menyembunyikannya aura itu ditemukan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa iblis ini tampaknya adalah orang buta. Oh, ini dia yang lain. Tetapi pada saat ini,
Xing Jue heran menemukan bahwa setan lain lewat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan yang ini sebenarnya lebih besar dari yang sebelumnya, dan kekuatannya juga jauh lebih banyak. Tirani dari yang itu, dan arah yang dijarahnya saat ini sebenarnya adalah iblis kurus sebelumnya. Oh! Tapi yang paling tidak bisa dibayangkan Xing Jue adalah setelah iblis yang sedikit lebih besar itu menyusul iblis yang lebih kurus, dia mengangkat telapak tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan 5 paku hitam yang sekuat senjata spiritual diregangkan, lalu ditembakkan ke setan kurus. Mereka masih saling membunuh? Shua shua shua. Bang 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 bang. Tapi iblis kurus itu tidak mau kalah, dan juga memadatkan 5 paku hitam di telapak tangannya, bertarung dengan gila-gilaan dengan iblis yang kuat. Pertarungan antara keduanya sangat sederhana, sangat mirip dengan pertarungan magis yang membuat mereka kehilangan akal di hutan kematian. Itu adalah cara bertarung paling kuno, tanpa terlalu banyak keterampilan, mengandalkan sepenuhnya pada kecepatan dan kekuatan mereka sendiri. Po-off. Namun, dengan kebuntuan dalam pertarungan sengit antara keduanya, monster kurus itu jelas jatuh ke dalam serbuan, dan akhirnya ditusuk oleh telapak monster kuat di jantungnya, dan setelah dipukul, monster tipis itu langsung meledak dan berubah menjadi semburan benda berwarna darah. Om! Tapi benda berdarah itu tidak menghilang, sebaliknya, terus memadat, dan akhirnya memadat menjadi manik berdarah seukuran mutiara. Ini, semangat juang yang kuat. Melihat manik berwarna darah, pupil mata Xing Jue tiba-tiba melebar, karena dia terkejut menemukan bahwa semangat juang yang terkondensasi dalam manik berwarna darah itu sebenarnya sangat menakutkan. Sepertinya semua orang kekuatan monster itu telah dipadatkan, dan semua kekuatan kaisar perang yang belum sempurna telah dipadatkan menjadi satu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Wow! Setelah manik itu berhasil dipadatkan, monster kuat itu mengeluarkan raungan yang sangat menusuk telinga, seolah merayakan kemenangannya atas monster kurus itu. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menelannya manik darah. Pak! Tapi tepat ketika monster itu hendak menelan Bloodbeard ke dalam mulutnya, sebuah telapak tangan menyambar seperti kilat yang menembus langit, dan pada saat yang sama, ia juga menyapu Bloodbeard. Langkah itu secara alami adalah Xing Jue. Hei! Ternyata tujuan membunuh satu sama lain adalah untuk mendapatkan kekuatan satu sama lain. Sepertinya tempat ini cukup menarik. Xing Jue melihat darah di tangannya lalu melirik monster di depannya. Katanya sambil tersenyum tipis, lalu membuka mulutnya, sebenarnya langsung menelan manik berwarna darah itu ke perutnya. Awe! Makanan yang baru saja dia dapatkan tiba-tiba direnggut, yang membuat monster yang kuat dan kuat itu marah. Dengan lambaian tangannya, dia menebas Xing Jue dengan 5 lampu dan bayangan hitam. Bisakah kamu benar-benar melihatku? Melihat monster itu menyerangnya, Xing Jue tidak melawan, tetapi buru-buru mengelak ke kejauhan. Usap, sikat, sikat. Hanya pada saat ini Xing Jue tahu bahwa serangan sebelumnya sepenuhnya didasarkan pada hilangnya manik darah. Setelah manik darah ditelan oleh Xing Jue, itu sama sekali tidak dapat melacak lokasi manik darah, jadi itu tetap di tempatnya saat ini berhenti melakukan serangan yang tidak berguna. Tetapi pada saat ini, tubuh Xing Jue mulai berjatuhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ternyata manik darah itu sedang disempurnakan oleh Xing Jue. Pada saat ini, seluruh tubuh Xing Jue menjadi merah, seperti orang yang terbakar, tetapi keadaan ini menghilang hanya setelah beberapa saat, dan pada saat ini, ada sentuhan kegembiraan di wajah Xing Jue yang tersenyum. Untung, ini benar-benar hal yang bagus. Ini beberapa kali lebih kuat dari esensi perang. Jika saya bisa menyerap lebih banyak, akan mudah untuk menembus kaisar perang tingkat menengah. Xing Jue bersemangat berkata, karena saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan sesaat ini lebih kuat dari semangat juang yang dia peroleh dari berlatih selama sebulan. Dengan kekuatan yang begitu kuat,
Jika Xing Jue menyerap 10 atau 20 lagi, tidak akan sulit untuk menembus kaisar perang tingkat menengah. Dan selama Xing Jue dapat menembus sandi tingkat menengah, mungkin dia dapat memahami kekuatan ruang reinkarnasi ini, dan kemudian dia secara alami dapat menyingkirkan tempat hantu ini. Hei, sepertinya seleramu lebih baik. Tiba-tiba, Xing Jue mengarahkan pandangan jahatnya ke monster kekar itu, dan ada senyum penuh harap di sudut mulutnya. Swoosh, kemudian Xing Jue memutar pergelangan tangannya, dan pedang Asura yang sangat kuat muncul, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menebas monster kekar itu. Poof! Awe! Serangan Xing Jue tidak hanya cepat, tetapi juga sangat kejam. Pukulan tak terduga menembus tubuh monster itu dengan mudah, dan pada saat ini, tubuh monster itu juga mulai berubah menjadi kabut darah akhirnya mengembun menjadi manik-manik darah. Ketika, Amu melihat ini, Xing Jue tidak sopan, dia membuka mulutnya, dan hisapan yang kuat langsung menyedot manik-manik darah ke dalam mulutnya, lalu masuk ke perutnya. Setelah itu, tubuh yang terjadi sebelumnya perubahan itu terulang lagi, dan kekuatan Xing Jue saat ini juga meningkat dengan selisih yang besar. Haha, tidak buruk, rasanya enak. Setelah memurnikan manik darah ini, senyum gembira muncul di wajah Xing Jue, lalu dia berbalik dan mulai bergerak menuju kedalaman ruang. Dengan cepat tersapu. Sejauh ini, di ruang yang berdarah dan menakutkan ini, lebih banyak monster yang terkubur di tangan Xing Jue. Saat ini, dibandingkan dengan monster jelek itu, Xing Jue lebih seperti iblis. Hanya iblis yang memburu iblis. Kecepatan Xing Jue begitu cepat, di ruang samsara ini, hampir 20 monster dicari hanya dalam 2 jam, dan semuanya menjadi makan siang Xing Jue. Wosh, mungkin karena zaman kuno yang menelan terlalu banyak manik-manik darah. Bahkan jika Xing Jue tidak dalam tahap pemurnian, tubuhnya berwarna merah tua, dan ada panas yang terus-menerus memancar dari tubuhnya. Jika bukan karena ungu baju besi emas sebagai penutup, penampilan Xing Jue saat ini cukup dekat dengan monster-monster itu. Awe, owu, saat Xing Jue terus memperdalam, semburan suara monster yang mengaum mulai muncul lagi, dan untuk Xing Jue saat ini bukan lagi ratapan yang menakutkan, tetapi panggilan yang mengasyikkan. Setelah memastikan sumber arah, Xing Jue semakin mempercepat kecepatan terbangnya. Yups, napas ini. Namun, ketika Xing Jue semakin dekat dengan kelompok monster, wajahnya tidak bisa tidak berubah secara drastis, karena Xing Jue terkejut menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah sekelompok monster di tingkat kaisar perang tingkat menengah, dan pada saat ini mereka tidak berinteraksi satu sama lain pembantaian, tetapi menjarah ke arah dengan kecepatan tinggi, dan arah itu sebenarnya adalah Xing Jue. Bab 409 Orb Roh yang Mengubah. Apakah aku sudah ditemukan? Pada saat ini, Xing Jue telah menghentikan tubuhnya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sekelompok monster masih bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dan saat mereka mendekati Xing Jue, dapat dirasakan dengan jelas bahwa jumlah mereka terus bertambah, dan sekarang jumlahnya lebih dari puluhan. Kaisar perang tingkat menengah, keberadaan teratas di benua Tianwu, sebenarnya memiliki begitu banyak monster di sini. Jika Anda masuk lebih dalam, saya benar-benar tidak tahu apakah akan ada monster yang lebih kuat di sini, monster. Di sini mereka dapat membunuh satu sama lain dan melahap satu sama lain. Jika usia mereka bisa sangat lama, pasti akan ada keberadaan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di antara mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Xing Jue mengerutkan kening dan bergumam. Karena Xing Jue merasa bahwa dibandingkan dengan saling membunuh sebelumnya, monster-monster ini memiliki target yang jelas saat ini, dan itu adalah dirinya sendiri. Tapi yang membuat Xing Jue bingung adalah dia menyembunyikan auranya dengan jelas, secara logis, bahkan jika lawannya berada di level kaisar perang tingkat tinggi, dia tidak dapat menemukannya. Mungkinkah tubuhku ini?
Xing Jue tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuka tangannya, dan menatap tubuhnya yang merah tua dan beruap saat ini. Benar saja, ragu-ragu untuk memurnikan terlalu banyak manik-manik darah, nafas tidak bisa lagi ditahan, dan mulai mengalir keluar tanpa sadar. Tidak mengherankan jika nafas manusia sepertiku menarik begitu banyak monster. Perasaan setelah mengambil melihat tubuhnya saat ini, Xing Jue tersenyum tak berdaya. Ini tiba-tiba dikepung. Tetapi ketika Xing Jue hendak berbalik dan melarikan diri, dia terkejut menemukan bahwa tidak hanya sekelompok monster yang mengejarnya di depannya, tetapi juga ke segala arah. Sial, aku tidak menyangka pemurniannya terlalu cepat, dan akan ada efek samping seperti itu. Setelah menemukan situasi ini, wajah Xing Jue tidak bisa lagi tenang, karena jika dia sedikit ceroboh, akan ada hanya menjadi satu ujung baginya, yaitu mati. Woos! Tiba-tiba Xing Jue berbalik dengan kecepatan tinggi, dan mulai menggesek ke arah asalnya dengan kecepatan tinggi, meski masih ada banyak monster yang mengejarnya ke arah asalnya saat ini, dan bahkan ada lebih banyak dari mereka. Tetapi kekuatan mereka relatif lemah, dan mereka pada dasarnya berada di level kaisar perang tingkat pertama menghadapi sekelompok monster seperti itu, Xing Jue memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Aduh! Diiringi oleh penerbangan Xing Jue yang sangat cepat, lolongan monster yang menusuk telinga mulai bergema terus-menerus dan semakin dekat, dan segera sekelompok benda berwarna merah darah muncul samar-samar. Dan kali ini, ketika kelompok monster ini menarik perhatian Xing Jue lagi, bahkan Xing Jue tidak bisa menahan nafas, karena itu sebenarnya adalah pasukan yang terdiri dari ratusan monster, dan mereka semua memiliki pangkat kaisar perang tingkat pertama. Kekuatan. Ayo, datang dan blokir aku jika kamu punya nyali. Menghadapi ratusan monster setingkat kaisar perang tingkat pertama, Xing Jue tidak ragu sama sekali. Tebas mereka. Monster yang mengikuti Xing Jue sejauh ini bahkan kurang sopan, mereka melambaikan cakar raksasa mereka ke arah Xing Jue seolah-olah mereka telah mempersiapkannya sejak lama. Masing-masing dari mereka ingin menghancurkan Xing Jue berkeping-keping. Hua. Bang. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan berkedip, dan riak lahir, dan Xing Jue sudah bertarung dengan ratusan monster itu. Dengan satu musuh melawan 100, tidak peduli seberapa kuat Xing Jue, dia tidak berani gegabah saat ini, dan fakta telah membuktikan bahwa menghadapi begitu banyak musuh pada level yang sama, Xing Jue memang agak sulit, apalagi menyebutkan mengalahkan lawan, bahkan jika menjadi hal yang sulit untuk melarikan diri dari kelompok monster ini. Yupes. Tapi hanya setelah Xing Jue terjerat dengan sekelompok monster sesaat, dia merasakan paksaan agung mendekat dari yang terbaik. Hampir 1000 monster mendekat dari segala arah, dan di antara mereka tidak ada kekurangan monster di tingkat kaisar perang tingkat menengah, dan hukumannya sudah dekat saat ini. Berdengung. Hua Lingzhu. Tetapi pada saat kritis seperti itu, Xing Jue tiba-tiba merasa bahwa perubahan besar telah terjadi di Hua Lingzhu di gelang penyimpanan, dan energi yang kuat menyembur terus-menerus. Di bawah fluktuasi energinya yang kuat, belenggu dari gelang penyimpanan secara bertahap hancur, dan Lingzhu ini sepertinya ingin melepaskan diri dari belenggu gelang penyimpanan. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa Hua Lingzhu tampaknya memiliki kebijaksanaan spiritual saat ini, dan sepertinya sedang berkomunikasi dengan Xing Jue. Bisakah kamu membantuku melarikan diri? Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan inspirasi setelah merasakan perubahan Hua Lingzhu, dan kemudian bergumam. Tidak masalah, aku akan mempercayaimu sekali saja. Tapi Xing Jue tidak terlalu peduli saat ini, karena jika dia mati di sini, bahkan jika Linghua Orb ada di gelang penyimpanannya, dia tidak akan melakukannya. Bisa mengeluarkannya lebih baik bertaruh dan melepaskannya. Memikirkan hal ini, Xing Jue memutar pergelangan tangannya, dan tiba-tiba lampu hijau yang terang dan menyilaukan bersinar,
dan pada saat ini, bahkan ruang di depan Xing Jue mulai berputar dan bergetar hebat. Aura berbahaya sebelumnya tampaknya berangsur-angsur berkurang, tetapi ketika cahaya berangsur-angsur memudar dan semuanya kembali tenang, Xing Jue terkejut menemukan bahwa saat ini dia tidak lagi berada di ruang reinkarnasi, tetapi sedang berjalan di udara. Perlombaan roh langit di atas. Keluar. Aku keluar. Melihat ke langit yang cerah, dan kemudian ke hutan kuno yang diselimuti tanaman hijau di bawah, Xing Jue mau tidak mau menunjukkan ekstasi, merasa seperti dia hidup setelah bencana. Tapi saat Xing Jue bersemangat meninggalkan ruang samsara saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas dari belakang ke depannya. Hualing Zhou! Xing Jue menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat manik hijau samar di depannya. Dikatakan bahwa ia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan ruang tempat tinggal ras roh, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya, dan fakta bahwa ia dapat melarikan diri dari ruang reinkarnasi dengan Xing Jue sebelumnya terbukti luar biasa, tetapi Xing Jue tidak tahu mengapa mutiara ilahi seperti itu membantunya. Pada saat ini, Hua Lingzu penuh dengan spiritualitas, menari di sekitar Xing Jue, seperti burung yang mendapatkan kebebasan, begitu gembira. Mungkinkah kamu membantuku karena aku secara tidak langsung membantumu berhubungan dengan kontrak dengan orang misterius itu dan mendapatkan kebebasan? Melihat orb Hualing di depannya, Xing Jue juga tersenyum, tetapi dia hanya bisa melakukannya. Memikirkan. Teman kecil Xing Jue. Tetapi pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan dia melihat ke samping ke arah Xing Jue dan menemukan bahwa sosok lelaki tua itu mendekat dengan sangat cepat pada saat ini, dan itu adalah Tetua Sumu. Teman kecil Xing Jue, senang kamu baik-baik saja. Setelah Penatua Sumu datang ke Xing Jue, dia melihat orb Hualing menari di sekitar Xing Jue pada pandangan pertama, meskipun penampilan Xing Jue saat ini sedikit malu, tetapi tidak ada bekas luka. Jadi hati gantung Elder Sumu akhirnya tenang saat ini. Elder Sumu, apakah semua masalah di Istana Linggong sudah ditangani hari itu? Melihat Elder Sumu datang, Xing Jue bertanya sambil tersenyum. Yah, bagaimanapun, mereka semua adalah anggota klan Tianling saya. Orang tua itu tidak membunuh mereka tetapi memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk menebusnya, jawab Penatua Sumu. Tidak apa-apa. Saat ini, kita harus membantu Xiao Bai mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun orang misterius itu mungkin tertahan oleh hal-hal tertentu sekarang, tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jika dia benar-benar bergegas ke sini, maka situasi kita akan sangat serius. Tidak bagus. Xing Jue berkata sambil tersenyum setelah berpikir sejenak. Yah, apa yang dikatakan teman kecil Xing Jue masuk akal. Karena itu masalahnya, ayo cepat kembali ke camp. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Tetua Sumu mengangguk setuju. Setelah itu, Xing Jue dan Xing Jue bergegas kembali ke camp itu, dan ketika orang-orang di camp mengetahui bahwa Xing Jue membantu mereka mengalahkan Uni Soviet, mereka tidak hanya mengendalikan para pengkhianat Istana Tianling, tetapi mereka juga membantu mereka mendapatkan kembali Lingzhu biokimia yang hilang. Satu persatu, penuh rasa terima kasih kepada Xing Jue orang luar yang seharusnya tidak diterima oleh klan Tianling ini kini telah menjadi pahlawan di hati semua orang. Namun, Xing Jue tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tetapi datang ke formasi yang sangat misterius bersama Tetua Sumu dan Xiao Bai Sulin Er. Formasi besar ini terletak di kedalaman Istana Tianling, sangat rahasia, dan perlu dibuka oleh Lingling Orb. Lingling Orb adalah makhluk dari klan Tianling yang hampir tidak dapat dikendalikan oleh siapapun kecuali Patriark, tetapi yang mengejutkan mereka, Hua Lingzu ini memiliki kasih sayang yang kuat untuk Xing Jue, jadi dia memimpin semua orang ke sini. Dan formasi kecil yang besar ini bisa dikatakan sebagai inti dari ruang ini. Ketika formasi besar ini dibuka, bahkan seorang kaisar perang berpangkat tinggi pun tidak akan pernah mau melangkah ke dalamnya.
Selama Anda berlatih dalam formasi besar ini, bahkan jika orang misterius itu datang, Anda tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Pada awalnya, justru karena dia tahu bahwa klan Tianling memiliki formasi yang begitu besar, jadi orang misterius itu mencuri bola Hualing terlebih dahulu. Kakak Xingjue, kamu mau pergi? Pada saat ini dalam formasi, Xiao Bai sudah mulai menyerap aura di manik-manik roh, dan menggunakan senjata spiritual yang kuat untuk membuka segel di tubuhnya, dan di sudut formasi. Namun, Su Lin Er berdiri di samping Xingjue dengan wajah penuh keterkejutan, dan ada juga sedikit keengganan di pipinya yang lembut. Yah, saudari Lin Er, penatua sumu berkata bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Xiao Bai untuk membuka segelnya, tetapi itu akan memakan waktu cukup lama. Sekarang daratan mendekati bencana, banyak hal yang harus saya lakukan, jadi aku tidak bisa menemanimu di sini. Tunggu sampai Xiao Bai setelah segelnya benar-benar dilepas, beritahu aku beritanya, dan aku akan menjemputmu untuk pergi ke laut tanpa batas bersama untuk menemukan tulang ibumu. Xingjue membelai Su Lin Er dengan lembut rambut panjang seputih salju Lin Er dan berkata sambil tersenyum, dan melihat dia bahkan menyerahkan token yang diukir dengan berbagai mantra kepada Su Lin Er, dan ini adalah token sensorik khusus yang digunakan oleh kuil Ashura hari ini, yang dapat menyampaikan informasi dengan segera. Melihat ini, bibir mungil Su Lin Er tidak bisa menahan lengkungan yang indah, dan dia mengangguk dengan bijaksana. Melihat penampilan Su Lin Er yang berperilaku baik, Xingjue juga merasa lega, lalu meninggalkan ruang tempat ras roh langit tinggal. Melarikan diri ke kejauhan, tetapi tujuan langsung Xingjue bukanlah Istana Ashura, tetapi ras kuno lain di benua Tianwu, ras Shengdan. Bab 410 mengunjungi klan Saint Dan. Suku Shengdan, salah satu ras kuno yang telah diwariskan selama hampir 10.000 tahun di benua Tianwu, pandai alkimia dan memiliki sumber pil harta karun terkaya di benua Tianwu, markas besar suku Dan. Dataran Kiao mencakup area seluas puluhan juta mil, dan ditutupi dengan semua jenis tumbuhan langka dan langka. Hanya menghirup rumput peri orang Yi dapat membuat orang merasa segar. Orang biasa yang tidak pernah berlatih sebelum bisa menciumnya aroma rumput peri di dataran obat ajaib ini dapat memperpanjang umur dan meningkatkan rentang hidup hingga 100 tahun. Tetapi karena ini adalah wilayah klan pil suci, belum lagi orang biasa, bahkan orang yang telah berkultivasi ke tingkat tertinggi, jika mereka masuk ke dataran obat ajaib ini tanpa izin dari klan pil suci, mereka akan mengalami bencana. Formasi yang sangat misterius, itu benar-benar menyatu dengan aroma tanaman obat. Sosok Xingjue tiba-tiba muncul tidak jauh dari dataran Kiao, dan mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat, penghalang tak terlihat ada di depan Xingjue. Di bawah mata, terlihat jelas bahwa formasi pesona semacam ini sangat misterius, itu bukan pesona keseluruhan, tetapi terdiri dari jalur jalinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jaring pertahanan seperti itu tidak dapat ditembus. Namun, hal yang paling misterius tentang formasi ini adalah ia memiliki sistem teleportasi timbal balik, artinya, jika suatu titik berubah, penjaga klan Holy Pill dapat berteleportasi secara instan melalui formasi ini, Anda dapat merespons perubahan secepat mungkin. Kau datang. Pergi. Xingjue menyilangkan kedua jarinya, menjentikkan jarinya, dan semangat juang yang kental meledak, dan akhirnya menembus secara akurat melalui celah formasi pesona besar, menyentuh induksi formasi pesona. Siapa yang berani melanggar klan pil suci kami? Dan setelah sedikit gerakan oleh Xingjue, raungan penuh paksaan terdengar dari langit, diikuti oleh ratusan orang. Sesosok muncul di atas dataran Kiao. Dan orang-orang ini semuanya mengenakan jubah putih, dan lambang unik suku Shengdan terukir di jubah tersebut. Orang-orang ini semuanya adalah anggota suku Shengdan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa mereka semua tidak hanya memiliki kekuatan kaisar perang, tetapi mereka semua memakai medali alkemis, dan peringkat mereka tidak rendah. Terlihat bahwa suku Shengdan benar-benar layak menjadi surga bagi para alkemis. Di benua Tianwu,
Xing Jue dari Istana Asura, datang berkunjung. Melihat bahwa suku Shengdan dipimpin olehnya, Xing Jue tersenyum tipis, dan berkata dengan sopan dengan tangan terlipat. Xing Jue? Kamu bilang kamu Xing Jue, penguasa Istana Asura. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, hampir semua orang yang hadir terkejut, dan kemudian mereka semua mengarahkan pandangan tajam dan hati-hati ke arah Xing Jue tanpa henti. Itu benar, aku di sini, jawab Xing Jue dengan tenang dan tidak dapat disangkal. Hal Master Xing Jue, kepala keluargaku pernah memberimu token pil suci, aku ingin tahu apakah aku bisa membawanya hari ini. Karena aura Xing Jue tersembunyi saat ini, mereka tidak dapat menilai apakah identitas Xing Jue benar atau tidak, bahkan meskipun mereka meragukan, tapi sekarang Xing Jue dihargai oleh kepala keluarganya. Pemuda yang bertanggung jawab masih tidak berani mengabaikan tetapi bertanya dengan bijaksana dengan senyum di wajahnya. Tentu saja. Xing Jue mengangkat lengannya dengan ringan, dan seberkas cahaya menerpa pria itu. Melihat ini, pria itu buru-buru membuka lengannya untuk menangkapnya. Ini benar-benar token pil suci. Dia benar-benar Xing Jue. Bagaimana kamu bisa begitu mudah? Melihat token pil suci di tangan pria itu, orang-orang Shengdan di sekitarnya semua terkejut dan terkejut lihat, mereka semua telah mendengar tentang berbagai perbuatan Xing Jue, terutama pertempuran antara Istana Ashura dan Kota Binatang, yang merupakan peristiwa besar yang mengejutkan seluruh Shen-Tianyu. Namun, meskipun mereka tahu bahwa Xing Jue adalah pemula muda, mereka tidak tahu persis usia Xing Jue, dan saat ini, mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa pria di depan mereka yang sedikit lebih muda dari mereka sebenarnya adalah Xing Jue. Master Istana Xing Jue ada di sini, izinkan saya memberitahu Anda. Setelah mengkonfirmasi identitas Xing Jue, sikap pria itu menjadi lebih sopan. Setelah dengan hormat mengembalikan token pil suci ke Xing Jue, dia dengan sopan berjalan menuju markas klan Sheng dan bersama Xing Jue, dan pada saat yang sama memulai pemberitahuan ke klan. Markas besar keluarga Shengdan penuh dengan atmosfer, dan ada berbagai jenis kupu-kupu cantik yang terbang di gedung-gedung yang penuh dengan atmosfer ibu kota kuno. Tiba-tiba, dua sosok terbang keluar dari kelompok bangunan megah. Mereka adalah dua lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah putih dari suku Shengdan, dan aura mereka sangat panjang sehingga mengagumkan. Mereka sebenarnya adalah dua pemula kaisar perang tingkat. Teman kecil Xing Jue, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Dia telah menjadi sosok legendaris yang terkenal di daratan dari awal kaisar perang hingga kaisar perang saat ini. Bakat seperti itu belum pernah terjadi. Sebelumnya, setelah tubuh Xing Jue, dia bahkan memuji Xing Jue dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia dan Xing Jue adalah teman lama pada awalnya, dua tetua yang membawa pergi Wang Yanran dibagikan di antara suku Shengdan. Lansia, pujian yang luar biasa. Xing Jue mengepalkan tinjunya dan tersenyum sopan. Dan pada saat ini, melihat kedua tetua berbicara dan tertawa bahagia dengan Xing Jue, orang-orang Shengdan di belakang mereka bahkan lebih tercengang. Kedua tetua berkepala datang untuk menyambut Xing Jue secara langsung, yang menunjukkan status Xing Jue di benua Tianwu sekarang kuat, tetapi keheranan ini benar-benar membeku di saat berikutnya. Hal Master Xing Jue, datanglah ke Holy Pill Clan kami. Mengapa Anda tidak menyapa saya terlebih dahulu, jadi saya dapat mengirim seseorang untuk menyambut Anda? Tiba-tiba, sebuah suara wanita terdengar dari belakang dua kepala Shen Pill Clan, dan ini salah satunya adalah sekarang patriark dari klan Shengdan, Dangu. Setelah Dangu muncul, dia sepertinya mengetahui niat Xing Jue, jadi dia membawa Xing Jue langsung ke istana tempat tinggalnya, karena pertahanan di sini paling ketat, dan bahkan anggota suku Shengdan pun tidak berani mendekat dengan mudah. Master Istana Xing Jue, kamu tidak hanya di sini untuk melihat Yanran, kan? Dan Gu berkata sambil menatap Xing Jue dengan mata menyipit. Hehe, jangan sembunyikan dari patriark dan,
Kali ini Xing Jue datang ke sini demi aliansi. Xing Jue tersenyum tipis dan langsung ke intinya. Aliansi? Apakah itu aliansi dengan Aula Asura Anda? Dan Gu bertanya pura-pura curiga. Tidak, ini bukan hanya klan Pil Suci dan Istana Shura, tetapi aliansi dari 3 faksi Istana Shura, klan Pil Suci, dan klan Yaolian. Jawab Xing Jue sambil tersenyum. Oh, klan Yaolian setuju. Setelah mendengar klan Yaolian, wajah dan Gu sedikit berubah, dan dia bertanya ringan. Yah, aku telah mencapai kesepakatan dengan klan Yaolian sebelum aku datang ke sini. Bertarung. Syuan kekuatan kuil tidak dapat diduga, dan kota binatang itu juga ambisius. Jika kita bertiga tidak bekerja sama, kita pasti akan menderita kerugian besar. Jadi, saat ini, saya pikir kita harus kesampingkan keluhan masa lalu dan bekerja untuk kepentingan bersama rencanakan. Tampaknya merasakan perubahan pikiran dan Gu, Xing Jue berkata dengan sengaja. Hahaha, aku, Dangu, bukan orang yang keras kepala, tapi penguasa istana Xing Jue bersedia menjadi perantara untuk menyelesaikan keluhan antara klan Shengdanku dan klan Yaolian, dan klan Yaolian telah setuju. Klan Shengdanku tentu saja, tidak ada yang bisa dia katakan, saya setuju dengan aliansi. Setelah hening sejenak, Dangu tiba-tiba tertawa, dia bisa menjadi patriark klan Shengdan, dia secara alami bukan orang biasa-biasa saja, setelah Xing Jue menjelaskan situasinya sebelumnya. Dia secara alami dapat membedakan kekuatannya. Setelah mengkonfirmasi hubungan aliansi, Xing Jue tidak tinggal lama di istana Dangu, tetapi pergi ke kedalaman suku Shengdan di bawah kepemimpinan seorang tetua, tempat bagi para pemuda klan untuk bersantai. Alasan mengapa Xing Jue datang ke sini adalah untuk menemukan satu orang, yaitu murid jenius dari Villa Pengobatan Tibet saat itu, dan sekarang penerus yang ditunjuk dari klan Shengdan, Wang Yanran. Di taman raksasa ini dengan kicauan burung dan bunga harum serta air yang mengalir panjang, pahlawan muda suku Shengdan yang tak terhitung jumlahnya mengobrol dan tertawa bahagia bersama dalam kelompok, beberapa mendiskusikan seni memurnikan obat, dan beberapa tentang cinta antara pria dan wanita. Namun di taman ini yang paling eye-catching adalah gazebo di atas bukit yang dikelilingi belasan pemuda suku Shengdan di luar gazebo. Mereka seperti sedang menonton sesuatu, tapi karena gazebo sudah dikelilingi mereka tidak dapat ditembus sehingga tidak mungkin untuk fokus pada urusan internal, hanya musik piano yang indah yang terdengar perlahan melewati kerumunan. Teman kecil Xing Jue, Yanran ada di gazebo. Pada saat ini, 2 sosok secara bertahap mendekati gazebo, dan itu adalah Xing Jue dan sesepuh dari klan Shengdan. Suara piano ini, keterampilan piano kakak senior Wang tampaknya telah meningkat lagi. Melihat ini, Xing Jue juga sedikit tersenyum, lalu mengambil langkah besar dan bergegas menuju kerumunan di gazebo, dan melintasi lapisan dinding manusia. Xing Jue dapat dengan jelas melihat, di gazebo saat ini, sosok wanita berjubah putih. Dia menari senar gukin dengan tangannya yang ramping, dan sebenarnya ada 2 pelayan yang berdiri di belakangnya. Penampilan yang begitu anggun, ditambah dengan wajahnya yang cantik dan temperamennya yang unik, cukup untuk membunuh ribuan pria secara instan, dan ini adalah Wang Yanran. Suara piano Wang Yanran sangat indah, pada saat ini, semua pria dari suku Shengdan di sekitar tenggelam dalam suara piano yang indah ini, dan bahkan Xing Jue tanpa sadar tertarik padanya. Lagu itu panjang, tetapi akhirnya terbatas, setelah beberapa saat, suara piano yang indah akhirnya berakhir. Papa, bagus, lagu yang bagus. Setelah menikmati suara piano yang indah, Xing Jue tidak bisa menahan tepuk tangan dan bertepuk tangan. Tapi itu adalah langkah yang tidak disengaja oleh Xing Jue sehingga menyebabkan puluhan orang di sekitar melihat Xing Jue dengan heran, karena semua orang di sini tahu aturannya, yaitu setelah Wang Yanran memainkan piano, dia tidak diizinkan untuk bertepuk tangan. Itu akan mempengaruhi minat Wang Yanran. Dan cerita pun berakhir,
Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.